Tawuran pelajar, alkohol, narkoba, isu-isu ini kan sering banget kita dengar ya. Tapi apa sih sebenarnya akar masalahnya? Dan gimana caranya kita bisa ngebantu generasi muda kita menemukan jalan yang lebih baik? Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah panduan untuk memahami tantangan ini dan mencari solusinya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang gede banget nih, yang mungkin kita semua pernah kepikiran juga. Kenapa sih anak yang kelihatannya baik-baik aja, kok bisa ya keseret ke situasi yang, ya gitu deh, buruk? Yuk kita coba urai satu persatu faktor-faktornya. Pertama-tama, kita harus samain persepsi dulu nih soal masalahnya. Kalau kita ngomongin tawuran pelajar, ini tuh bukan sekedar berantem biasa loh. Sumber kita ngejelasin ini sebagai bentuk kekerasan yang terorganisir. Jadi ada satu kelompok yang tujuannya emang mau numbangin kelompok lain. Nah, dari kacamata psikologi, perilaku kayak gini tuh masuknya ke kenakalan remaja. Dan ternyata ini bisa dibagi jadi dua jenis loh. Yang pertama, ada yang namanya situasional. Ini kejadiannya karena situasi, kepepet gitu, misalnya harus bela diri pas ada konflik dadakan. Solusi cepat tapi ya salah. Terus yang kedua ada sistemik. Nah, ini lebih terstruktur. Biasanya karena si anak udah jadi bagian dari geng atau kelompok yang punya aturan main sendiri. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang jadi pemicu semua ini? Kenapa mereka bisa bertindak begitu? Nah, sumber yang kita bahas ini ngasih 6 teori kunci buat bantu kita ngerti kenapanya. Teori pertama, pilihan rasional. Jadi ini bukan sekedar ikut-ikutan atau emosi sesaat loh. Kadang remaja itu beneran mikir loh. Mereka nimbang-nimbang untung ruginya dan mungkin mereka mikir, kalau gue ikut tawuran, gue bakal dapat status, dihormatin, atau dapat keuntungan lain. Meskipun resikonya gede, mereka tetap milih itu. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Ini penting banget. Ini disebut teori disorganisasi sosial. Coba bayangin deh, pilar-pilar penting di komunitas kayak keluarga yang anget, sekolah yang peduli, lingkungan yang aman, itu mulai goyah. Nah, remaja jadi kayak kehilangan pegangan. Dan kekosongan inilah yang sering banget diisi sama pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Terus ada yang namanya teori ketegangan atau strain. Gini deh, bayangin tekanan yang dirasain remaja. Mereka lihat di mana-mana orang pamer kekayaan, pamer kesuksesan, tapi mereka ngerasa nggak punya cara yang bener buat dapetin itu semua. Nah, jurang antara harapan sama kenyataan ini bisa bikin frustrasi berat yang akhirnya ya dilampiaskan ke hal-hal yang salah. Nah, teori yang satu ini mungkin yang paling sering kita dengar ya, asosiasi diferensial. Gampangnya sih salah pergaulan, tapi ini lebih dalam dari itu. Ini soal proses belajar. Kalau seorang remaja lebih banyak ngabisin waktu sama teman-teman yang nganggap perilaku negatif itu biasa aja, atau bahkan keren, ya lama-lama pandangan dia juga bakal kegeser ke arah sana. Lanjut, kekuatan sebuah label. Ini bahaya banget. Kalau ada siswa yang terus-terusan dicap nakal, biang kerok, atau nggak punya masa depan, label itu bisa ngeresep ke dalam dirinya. Akhirnya, dia bisa aja mikir, ya udah kalau semua orang nganggep gue begini, sekalian aja deh gue jadi beneran begitu. Ini jadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Terakhir, ada faktor gender. Teori ini bilang, secara historis, kenakalan itu sering dianggap fenomena laki-laki. Budaya kita kadang kan punya ekspektasi kalau cowok itu harus kuat, berani ambil resiko, dominan. Nah kadang-kadang, ekspektasi ini justru bisa ngedorong mereka ke perilaku agresif buat ngebuktian kejantanannya itu. Oke, kita udah lihat nih berbagai teori dari sisi psikologi dan sosial. Sekarang, kita coba lihat dari perspektif yang beda. Sumber kita ini juga ngasih panduan dari sudut pandang keyakinan sebagai salah satu cara mencari solusi. Konsep utamanya di sini adalah Homer. Nah, ini penting ya. Homer itu artinya bukan cuma alkohol, tapi segala sesuatu yang bisa bikin mabuk, ngerusak akal sehat, dan bikin kita kehilangan kesadaran. Nah, ini bagian yang menarik banget. Pelarangan Homer dalam Al-Quran itu ternyata nggak langsung stop gitu aja. Prosesnya bertahap. Ini kayak sebuah proses edukasi yang pelan-pelan dibangun buat ngasih pemahaman dan kesadaran. Jadi nggak ujuk-ujuk dilarang, tapi dia ajak mikir dulu. Dan inilah ayat yang jadi puncak dari pelarangan itu, yang ngasih aturan final yang jelas banget. Di sini, Homer dan perbuatan sejenisnya disebut sebagai perbuatan keji dari setan, yang harus dijauhi kalau mau jadi orang yang beruntung. Dan konsep Homer ini relevan banget sampai sekarang.
Lihat aja tabel ini. Prinsipnya bisa kita terapkan ke 3 kategori utama nafza yang diakui hukum saat ini. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semuanya punya satu kesamaan, merusak akal sehat. Oke, pertanyaan paling pentingnya sekarang. Gimana cara kita mencegah semua ini dari awal? Gimana biar nggak sampai terjadi? Nah, sumber kita ngasih peta jalan yang jelas banget. Ini bukan cuma satu jurus jitu ya, tapi pendekatan yang menyeluruh. Ada 5 kunci nih. Intinya, kita harus bangun banyak lapisan pelindung. Mulai dari bantu remaja nemuin bakat dan tujuan hidupnya, ciptain lingkungan keluarga yang suportif, ajak mereka buat pede sama diri sendiri, manfaatin sekolah sebagai tempat aman buat cerita, sampai ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Lengkap banget kan? Pencegahan itu nomor 1, jelas. Tapi, gimana kalau udah terlanjur? Gimana kalau ada teman atau anak kita yang udah di persimpangan jalan yang salah? Nah, kita masuk ke strategi intervensi. Kalau kita mau bantu orang yang udah terjerumus, fokusnya itu bukan ngehukum. Sama sekali bukan. Kuncinya itu ngebangun hubungan. Ada 5 pilar penting di sini. Pertama, harus ada trust atau kepercayaan. Dia harus yakin kita tulus. Kedua, tulus, beneran mau bantu tanpa pamrih. Ketiga, empati, coba rasain apa yang dirasain. Keempat, jujur, terbuka soal konsekuensinya. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, kita harus hargai sudut pandang dia soal masalahnya sendiri. Jadi kita nggak ngejudge, tapi ngebimbing. Kita udah ngebahas masalahnya, akar penyebabnya, sampai solusinya dari berbagai sudut pandang. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua, kembali ke kamu. Setelah tahu semua ini, kira-kira apa sih satu langkah kecil tapi positif yang bisa kamu lakuin di lingkunganmu sendiri hari ini? Buat bantu ngebangun jalan yang lebih aman buat kita semua, terutama buat generasi muda.